Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Jalan panjang kasus Ferdy Sambo dan misteri motif pelecehan seksual. Kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo masih menyisakan teka-teki terkait alasan atau motif yang mendasari pembunuhan. Latar belakang pembunuhan didasari kemarahan lantaran istri Sambo, Putri Chandrawati, dilecehkan Brigadir J masih menuai perdebatan. Pihak keluarga menepis Yosua melecehkan Putri. Kriminolog pun meragukan motif pemerkosaan yang tidak disertai bukti atau alibi pendukung. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo yang terletak di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Tindak pidana itu dilakukan Sambo bersama-sama dengan Putri, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ahli poligraf ungkap sumber isu selingkuh Putri Chandrawati Brigadir J. Alasan skenario awal Sambo gagal, CCTV rekam Brigadir J masih hidup. Kriminolog respon soal motif pemerkosaan tapi Sambo sempat badminton. Ada kontak, Tuhan Yesus, di grup Waduren 3 usai Brigadir J tewas. Baradae, Bribka RR, dan Brigadir J adalah ajudan Sambo kala menjabat Kadif Propam Polri. Sementara Kuat Maruf adalah sopir keluarga Sambo. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir dan didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tak hanya didakwa melakukan pembunuhan berencana, Sambo juga didakwa melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait penanganan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinasnya. Sejumlah anggota Polri juga didakwa melakukan obstruction of justice bersama Sambo. Mereka adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Atas perbuatan tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UIT nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua Yungto pasal 55 KUHP. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang bergulir sejak 17 Oktober 2022 masih berlanjut hingga kini. Sejumlah saksi telah dihadirkan untuk membuat lebih terang kasus pembunuhan itu, mulai dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, orang-orang yang bekerja langsung dengan Sambo hingga keluarga Brigadir J. Merangkum perjalanan kasus ini sejak diungkap ke publik hingga perkembangan terbaru di persidangan. Skenario tembak-menembak. Ferdy Sambo merekayasa kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumahnya pada 8 Juli lalu. Ia membuat narasi bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae. Sambo menyebut bahwa Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri. Putri sempat berteriak, dan Baradae pun mendengarnya. Dia lantas berjalan menuju kamar, saat Brigadir J keluar lebih dulu. Baradae menanyakan teriakan tersebut kepada Brigadir J. Namun, Brigadir J yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri bereaksi secara spontan dan menembak Baradae yang berdiri di tangga lantai 2 rumah dinas Sambo. Baradae kemudian disebut membalas tembakan Brigadir J, sehingga terjadi aksi tembak-menembak antara keduanya. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Baradae, tetapi tembakan Baradae menewaskan Brigadir J. Sambo kemudian membersihkan tempat kejadian perkara, TKP, dan menghilangkan sejumlah barang bukti dengan melibatkan lebih dari 90 polisi untuk menyempurnakan narasi palsu yang dibuat. Setelah itu, Polri mengumumkan kepada publik kasus kematian Brigadir J sesuai yang dibuat Sambo. Kepalsuan cerita buatan Sambo mulai terungkap usai muncul kecurigaan keluarga Brigadir J. Keluarga mendapati luka-luka yang diduga bukan berasal dari tembakan di tubuh Brigadir J. Kapolri bentuk tim khusus.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lalu membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penembakan terhadap Brigadir J. Tim tersebut dibentuk untuk menjawab keraguan publik atas penanganan kasus itu. Usai pembentukan tim khusus itu, rekayasa kasus yang dirancang Sambo terbongkar. Brigadir J tidak mati akibat baku tembak, melainkan dibunuh. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J hingga meninggal dunia yang dilakukan saudara R atas perintah FS, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.